Halo, selamat sore pemirsa. Aremania akhirnya mengajukan somasi terbuka terhadap sejumlah pihak pasca tragedi Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Bersama saya Fani Maniar, Anda menyaksikan MNC News Now. Ya pemirsa, Presiden Joko Widodo mengunjungi Stadion Kanjuruhan Malang pada hari ini pasca terjadinya insiden yang menelan korban jiwa sedikitnya 125 orang pada akhir pekan lalu. Tiba pukul 14.22 waktu Indonesia Barat, Presiden Joko Widodo didampingi oleh Ibu Iriana dan sejumlah petinggi lainnya termasuk Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan alias Iwan Bule. Guna mengamankan situasi, ribuan personel gabungan TNI Polri disiagakan di sekitar lokasi. Presiden meminta Menko Polhukam Mahfud MD beserta jajarannya untuk mengungkap tragedi Kanjuruhan lebih cepat. Presiden mengatakan pengungkapan tragedi Kanjuruhan bisa lebih cepat dilakukan oleh tim gabungan independen mencari fakta karena sudah banyaknya titik terang. Saya benar-benar ingin tahu akar masalah penyebab tragedi ini sehingga ke depan kita bisa mendapatkan sebuah solusi terbaik dan kita tahu sudah dibentuk tim pencari fakta independen yang diketahui oleh Pak Menko Polhukam karena ingin kita usut tuntas, tidak ada yang ditutup-tutupi, yang salah juga diberikan sanksi, kalau masuk ke pidana juga sama dipidanakan, tetapi yang paling penting juga saya nanti mau ke stadion, saya juga akan perintahkan Menteri PU untuk mengaudit total seluruh stadion yang dipakai untuk Liga, baik Liga 1, Liga 2 maupun Liga 3, semuanya. Dan untuk mengetahui situasi atau kondisi terkini sudah terhubung bersama kami sore hari ini Nata Arman. Nata, mungkin bisa dijelaskan bagaimana pantauan Anda terkait dengan situasi sore ini di sana? Ya baik Fani dan juga pemirsa, terkait dengan pasca tragedi 1 Oktober 2022 yang setidaknya telah menewaskan ratusan supporter Aremania yang kala itu pihak polisi yang menembakkan gas air mata ke tribun setidaknya membuat panik dari supporter ingin mengevakuasi diri. Namun ketika mereka sedang ingin mengevakuasi diri, sangat disayangkan bahwa pintu tribun tepat di belakang saya ini merupakan pintu 13 yang mana telah lebih banyak memakan korban jiwa. Dan dapat kami sampaikan, saya akan mengajak Anda beserta juru kamera Novan Dwi untuk mengeksplor lebih lanjut dan bisa disaksikan di hadapan saya ini banyak sekali taburan bunga dari keluarga maupun dari supporter Aremania yang berduka terkait dengan insiden tersebut. Dan juga tadi juga sempat dilakukan sesi doa bersama sekitar pukul 3:30 dari para keluarga korban maupun dari kerabat korban yang meninggal dunia. Dan dapat kami sampaikan juga pemirsa, Fani dan juga pemirsa, apabila kita melihat ke sisi ventilasi, ini terlihat ventilasi yang jebol, begitu akibat banyaknya para supporter yang ingin menyelamatkan diri, namun pintu terkunci sehingga terpaksa membobol ventilasi ini. Dan memang terkait dengan hal tersebut, setidaknya saat ini pihak pemerintah sudah membuat tim khusus untuk mengusut tuntas dan juga sudah menghentikan sebanyak 9 anggota Polri yang terdiri dari Komandan Brimob, baik itu dari Danton, Danki, dan juga Komandan Regu lainnya. Dan bisa Anda saksikan juga pemirsa bahwa sampai dengan saat ini para masyarakat, baik itu keluarga korban, masih tetap mengunjungi dan juga terlihat ada tulisan-tulisan yang mengatakan bahwa stop brutalitas dari pihak kepolisian. Dan memang dengan adanya kasus ini pihak FIFA juga sebelumnya sudah melarang terkait dengan penggunaan gas air mata. Namun ternyata ketika berlangsung pertandingan dan terjadi kericuhan, pihak polisian justru menembakkan gas air mata ke tribun
sehingga menyebabkan banyaknya korban meninggal dunia. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan. Saya kembalikan ke studio. Fani. Baik, terima kasih Nata Arman melaporkan untuk MNC News. Selamat kembali bertugas. Ya pemirsa, dari total 59 korban luka yang dirawat di rumah sakit akibat tragedi Kanjuruhan dalam laga Arema versus Persebaya, 30 orang diantaranya masih dirawat di Rumah Sakit Saiful Anwar, Kota Malang, Jawa Timur. 7 diantaranya harus dirawat di ruang ICU karena berada dalam kondisi tidak sadarkan diri. Usai kericuan yang terjadi dalam laga Arema versus Persebaya Sabtu lalu, 59 orang masih dirawat di rumah sakit yang tersebar di kota dan Kabupaten Malang. Dari total 59 orang yang dirawat, mayoritas dirawat di Rumah Sakit Saiful Anwar, Kota Malang. 7 di antara pasien yang dirawat di Rumah Sakit Saiful Anwar harus dirawat secara intensif di ruang ICU lantaran berada dalam kondisi tidak sadarkan diri. Sementara 12 pasien dirawat di HCU dan 11 pasien rawat inap biasa. Sementara 26 pasien lainnya sudah dipulangkan. Sebelumnya 21 jenazah yang sempat belum teridentifikasi di kamar jenazah Rumah Sakit Saiful Anwar kini seluruhnya sudah teridentifikasi dan sudah dijemput oleh pihak keluarga. Alhamdulillah 26 diantaranya sudah bisa pulang, 30 masih kami rawat, 7 diantaranya masih ada di ICU, yang lainnya di Haja dan Persibaya. Sementara itu saksi mata Aremania membantah statement Kadif Humas Mabes Polri yang menyatakan bahwa tidak ada pintu stadion yang ditutup. Kelompok supporter yang saat itu berada di lokasi bersaksi bahwa mereka sempat keluar stadion di menit 85 lantaran pintu stadion terbuka, tapi saat kembali masuk mereka mendengar jeritan. Nahas, supporter justru tidak bisa keluar kembali lantaran pintu stadion yang sudah terkunci kembali. Duka mendalam terus menyelimuti Aremania dalam doa bersama. Gerakan usut tuntas tragedi Kanjuruhan terus digelorakan supporter Arema. Seperti yang dilakukan kelompok Aremania yang menjadi penghuni Tribun Selatan, tepat di area 12 dan 13 Tribun atau belakang Mistra Gawang Selatan yang menjadi lokasi ratusan Aremania meninggal dunia dalam tragedi Kanjuruhan. Sebelumnya dalam pernyataan Kadif Humas Mabes Polri, Irjen Pol Dedi Prasetyo di Polres Malang menyatakan bahwa tidak ada pintu stadion yang dikunci, hanya terbuka namun sempit. Itu masuk daripada materi ya, tapi dari hasil tadi saya mendapat keterangan dari lapor, untuk yang di 6 titik itu tidak ditutup, tapi sempit sekali. Dari kapasitas untuk 2 orang, tapi yang keluar itu ratusan orang. Pernyataan ini dibantah mentah-mentah oleh saksi mata Aremania. Supporter mengaku keluar stadion pada menit 85 namun kembali masuk karena melihat asap gas air mata dan mendengar suara jeritan. Upaya evakuasi keluar kembali mereka lakukan namun mereka mendapati pintu stadion justru sudah digembok. Mereka pun sempat tertahan di dalam lorong pintu terkunci selama 15 menit hingga akhirnya memutuskan untuk menjebol tembok ventilasi. Menit 85 itu sudah keluar. Nah, dalam posisi keluar itu pintu keluar di gate 13, pintu 13 itu kondisinya masih terbuka. Masih ada aparat keamanan, ada polisi, ada tentara, ada portir itu juga masih ada. Saya keluar sebentar, tiba-tiba tahu-tahu dari luar itu ada tembakan gas air mata. Lagi ke pintu 13 tadi, tempat di mana saya tadi keluar. Nah, yang anehnya itu dari situ kok pintunya sudah terkunci, tertutup. Gembok itu gembok hitam segini. Bahkan saya itu yang jebol di pintu 13 itu saya, Mas. Saya sama 3 orang, saya itu jebol situ. Meskipun akhirnya berhasil selamat, 3 rekan mereka meninggal dunia dan masuk dalam 131 korban tewas dari tragedi Kanjuruhan. Kini Aremania hanya berharap tragedi Kanjuruhan diusut tuntas sampai ada pihak yang bertanggung jawab agar tragedi serupa yang mencoreng sportivitas olahraga Indonesia selamanya tidak terulang kembali. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansah, iNews melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, Komisi Disiplin PSSI memberikan sanksi kepada Arema FC dan pelaksana pertandingan terkait tragedi di Kanjuruhan. Selain denda 250 juta rupiah kepada Arema FC, pelaksanaan laga kandang harus berjarak 250 km dari Malang.
Buntut tragedi di Stadion Kanjuruhan yang menewaskan ratusan orang, Komisi Disiplin PSSI mengeluarkan 3 putusan hasil investigasi mereka. Putusan ini menjadi sanksi berat bagi Arema FC dan pelaksana pertandingan. Sanksi bagi Arema FC didenda Rp250 juta. Selain denda, Arema FC juga dijatuhi sanksi pertandingan tanpa penonton dan tidak diizinkan menggelar laga kandang di Malang. Laga kandang harus berjarak 250 km. Sementara Ketua Pelaksana Abdul Haris dan Security Officer pelaksanaan pertandingan Suko Sutrisno dilarang berkecimpung di dunia sepak bola seumur hidup. Pengulangan terhadap pelanggaran akan berakibat sanksi berat. Sanksi ini harus menjadi perhatian, bukan hanya dari pihak penyelenggara, namun juga dari semua pihak, baik supporter, aparat, pemain, hingga pihak penyelenggara pertandingan. Kekurangan kesalahan kelalaian dari panitia pelaksana, badan pelaksana, dan klub. Ada juga kesalahan dari ketua panitia panitia pelaksana. Sebelumnya ratusan penonton tewas di Stadion Kanjuruhan pada laga kandang Arema FC melawan Persebaya 1 Oktober. Kericuan terjadi saat penonton panik berhamburan setelah aparat menembakkan gas air mata. Dari Jakarta, Dilami Aulia dan Tri Julianti, iNews melaporkan. Ya pemirsa, korban luka akibat tragedi Stadion Kanjuruhan Malang terus bertambah. Sebagian korban yang mengeluh pusing kini diperiksa lebih mendetail dengan CT scan MRI. Sementara itu berdasarkan data terbaru jumlah korban meninggal mencapai 133 orang dengan penambahan 8 korban. Berdasarkan data terbaru dari Posko Postmortem Crisis Center pada Selasa siang, jumlah korban meninggal mencapai 133 orang atau bertambah 8 orang dari sebelumnya 125 orang. 2 di antara korban yang teridentifikasi adalah anggota polisi yang menjadi personel pengamanan laga Arema FC melawan Persebaya. Sementara itu korban luka yang dirawat bertambah dengan keluhan sakit kepala dan mereka kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Saiful Anwar karena peralatan yang memadai untuk dilakukan CT scan dan juga MRI. Selain itu korban luka yang terus bertambah juga dirawat di Unisma. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa belum memastikan penambahan jumlah yang dirawat, tetapi mereka akan ditangani secara intensif. Tapi bahwa yang dirawat di rumah sakit itu bertambah. Sangat mungkin kemarin itu kan ada katanya yang dari desa rupanya mereka pakai ambulan desa. Langsung mereka ke Saiful Anwar. Jadi mungkin awal itu mereka di rumah tapi ingin mendapatkan perawatan di rumah sakit. Biasanya ada pusing lalu kemudian dilakukan CT scan, ada yang dilakukan MRI dan itu bisa dilakukan terutama di Saiful Anwar karena peralatannya lengkap, rumah sakitnya tipe A dan itu langsung dalam koordinasi Pemprov. Dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengatakan 5 anggota TNI kini diperiksa terkait tragedi Kanjuruhan Malang. 4 diantaranya telah mengakui perbuatannya. Menurut Panglima, sebagian besar prajurit yang diperiksa telah mengakui perbuatan mereka dalam tragedi yang mengakibatkan hilangnya nyawa ratusan supporter Arema. Andika mengatakan TNI juga memeriksa sejumlah pejabat TNI yang bertanggung jawab atas kejadian ini. TNI akan memprioritaskan jalur pidana karena menurutnya tindakan para prajurit TNI terhadap supporter Arema ini jelas tindakan pidana. Sejauh ini yang prajurit yang sudah kita periksa ada 5. Periksa ini karena sudah ada bukti awal. Dari 5 ini 4 sudah mengakui. Tapi 1 belum, tapi kami nggak menyerah. Makanya kami terus minta info dari siapapun juga, siapa tahu punya video. Selain itu, kita juga sedang memeriksa unsur pimpinan. Karena mereka ini kan sersan 2 ada 4 orang dan prajurit 1 orang. Nah, kita memeriksa juga yang lebih atasnya. Prosedur apakah yang mereka lakukan? Apakah mereka sudah mengingatkan dan seterusnya. Ini sampai dengan tingkat komandan batalionnya yang ada juga di situ. Jadi kami terus
Ini juga satu bentuk evaluasi karena nggak boleh terjadi. Berarti kan briefing penekanan tentang batas kewenangan TNI dalam bertindak walaupun kita BKO itu berarti tidak berjalan. Ya maksudnya kalau kita yang seperti yang di video ya, itu kan beberapa oknum. Itu kan mereka menyerang masyarakat atau individu yang tidak juga menyerang mereka. Bahkan juga membelakangi. Nah, itu menurut saya ya sangat nggak bagus. Saya berusaha untuk tidak etik, karena etik ini apabila tadi ada memang syarat-syaratnya. Bagi saya itu sudah sangat jelas, itu pidana. Dan pemirsa tetaplah bersama kami, MNC News Now akan segera kembali sesaat lagi.